Kemarahan rakyat Korea Selatan terhadap pemimpinnya sendiri seperti sudah berada di titik didih. Mereka turun ke jalan dan melakukan demonstrasi menuntut pemakzulan Yoon Suk Yeol sebagai presiden. Peringatan menyalakan lilin, sebagai tanda perjuangan mempertahankan demokrasi yang sebelumnya telah dipadamkan oleh keputusan darurat militer sang presiden, diadakan di seluruh pelosok penjuru negeri. Sebagian berkumpul di Aula Majelis Nasional di ibu kota Seoul. Para pengunjuk rasa mengecam kebijakan darurat militer sang presiden dan menilainya sebagai sebuah kegilaan dan memalukan. Sementara itu, di dalam gedung majelis, partai-partai oposisi berusaha untuk memakzulkan presiden. Walau singkat, darurat militer yang sempat berlaku selama 6 jam itu telah menyebabkan gelombang kejut ke seluruh penjuru negeri ginseng dan menjerumuskan negara dengan ekonomi terbesar keempat di Asia itu ke dalam ketidakpastian politik. Meski cuma beberapa jam, namun pemberlakuan darurat militer itu sudah cukup berhasil mengungkit kenangan kelam rakyat Korea Selatan dalam ketakutan teramat mencekam yang pernah terjadi puluhan tahun silam sewaktu Chang Do-hwan berkuasa pada akhir tahun 1980. Setelah berhasil mengudeta pemerintahan yang sah waktu itu, mantan tentara angkatan darat berpangkat mayor jenderal itu memberlakukan darurat militer. Masyarakat dipaksa hidup di bawah jam malam yang ketat. Siapapun yang tertangkap akan digiring ke kamp bahkan penjara. Aparat keamanan berpakaian preman ditempatkan di mana-mana. Siapapun yang keluar tanpa kartu identitas ditangkap. Bahkan, saking ketatnya, keluar rumah untuk merokok saja bakal berhadapan dengan risiko penangkapan dan interogasi. Di bawah pemerintahan Chang Do-hwan, para penentang ditangkap, universitas ditutup, kegiatan politik dilarang, dan pers dikekang. Hampir 200 orang tewas pada tahun 1980 ketika Chang Do-hwan mengirim militer untuk menghancurkan demonstrasi mahasiswa pro-demokrasi yang dikenang sebagai tragedi Gwangju 1980. Unjuk rasa besar-besaran kali ini boleh jadi merupakan akumulasi kemarahan rakyat Korea Selatan terhadap Yoon Suk Yeol. Pasalnya, sepanjang masa jabatannya sebagai presiden sejak tahun 2022, Yoon Suk Yeol disebut kerap terlibat skandal dan banyak kebijakannya yang memicu kontroversi. Alih-alih sebagai upaya untuk melindungi Korea Selatan dari ancaman musuh bebuyutan Korea Utara dan elemen anti-negara, pemberlakuan darurat militer hanyalah upaya sang presiden untuk mengamankan kekuasaannya dan menutup-nutupi berbagai masalah dan skandal yang melibatkan dirinya dan keluarganya. Sejak terpilih pada tahun 2022 lalu, Yoon Suk Yeol menghadapi penurunan popularitas yang signifikan. Dalam jajak pendapat terbaru Gallup, tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinannya hanya 19%, dengan banyak pemilih marah atas kondisi ekonomi dan kontroversi yang melibatkan istrinya. Situasi ini mencerminkan masa depan politik sang presiden yang semakin tidak menentu, dengan ketegangan antara pemerintah dan oposisi yang terus meningkat. Sejak terpilih, Yoon Suk Yeol telah menggunakan tuntutan hukum, regulator negara bagian, dan investigasi kriminal untuk memberantas ujaran yang disebutnya sebagai disinformasi, upaya yang sebagian besar ditujukan pada organisasi berita. Polisi dan jaksa berulang kali menggerebek rumah dan ruang redaksi jurnalis yang dituduh kantornya menyebarkan berita palsu. Presiden Korea Selatan ini juga dituduh menggunakan kekuasaannya untuk memajukan kepentingan pribadinya.
Tahun ini, ia dituduh menekan Kementerian Pertahanan untuk menutup-nutupi penyelidikan atas kematian seorang marinir Korea Selatan pada tahun 2023, dan memveto rancangan undang-undang yang diajukan oleh oposisi di parlemen yang menyerukan jaksa khusus untuk menyelidiki klaim tersebut. Istrinya, Kim Keon-hee, juga menjadi pusat dari beberapa masalahnya. Akhir tahun lalu, rekaman kamera Matam X muncul yang memperlihatkan sang istri menerima tas Dior seharga $2.200 Amerika Serikat sebagai hadiah. Insiden itu mengguncang partai politiknya dan menjadi isu penting menjelang pemilihan parlemen. Tak berhenti di situ, sang istri juga menghadapi tuduhan bahwa ia terlibat dalam skema manipulasi harga saham sebelum pemilihan presiden pada tahun 2022 lalu. Sementara itu, parlemen yang dikuasai oposisi meloloskan sebuah rancangan undang-undang yang akan mewajibkan jaksa khusus untuk menyelidiki klaim tersebut, dan sang suami langsung memveto rancangan undang-undang tersebut. Di bawah rezim Yoon Suk Yeol, rakyat merasa hidup dalam ketakutan terhadap ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Tidak hanya takut akan ditangkap karena melontarkan kritik tajam terhadap rezim penguasa, tapi juga takut terhadap ancaman dari luar. Pasalnya, kebijakan Presiden Yoon Suk Yeol terhadap Korea Utara dirasa begitu konfrontatif. Padahal, rakyat Korea Selatan mengharapkan kehidupan yang tenang dan damai. Di mata rakyat Korea Selatan, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un adalah seorang pemimpin yang suka berperang, mengembangkan senjata nuklir, dan mengirim pasukan serta memasok amunisi untuk Rusia dalam perang mereka melawan Ukraina dan sekutu. Yang tak kalah berbahayanya lagi, pemimpin Korea ini memiliki sikap yang tidak dapat diprediksi. Sudah tahu begitu, Presiden Korea Selatan malah mengambil pendekatan yang konfrontatif dan menyerukan penyebaran gagasan kebebasan ke Korea Utara untuk menembus pemblokiran informasi di sana. Ia juga telah memperluas latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat dan Jepang. Kontan saja pendekatan konfrontatif Korea Selatan ditanggapi agresif oleh Korea Utara dengan menutup semua kemungkinan dialog dengan Seoul dan Washington, menggandakan pengujian rudal berkemampuan nuklir, dan bersumpah untuk memperlakukan Korea Selatan bukan sebagai mitra untuk reunifikasi tetapi sebagai musuh yang harus dianeksasi oleh Korea Utara jika perang pecah. Ironisnya, pemberlakuan darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol itu pun ditentang oleh partai pendukungnya, Partai Kekuatan Rakyat. Namun, partai pendukung pemerintah itu tidak setuju bila kericuhan kali ini sampai berujung pada pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat yang menjalin hubungan baik dengan Presiden Yoon Suk Yeol dan menempatkan pasukan militernya tak kurang dari 30.000 personil pun mengaku terkejut terkait darurat militer di Korea Selatan pada Selasa malam, 3 Desember lalu. Namun, Amerika Serikat merasa lega setelah mendengar kabar bahwa darurat militer telah dicabut. Pada Rabu pagi, Majelis Nasional telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer sebagai teguran keras atas tanggapan drastis Presiden terhadap kebuntuan politik yang telah menghambat masa jabatannya. Undang-Undang Darurat Militer Korea Selatan menyatakan bahwa jika majelis menuntut diakhirinya darurat militer, Presiden harus mencabutnya tanpa penundaan.